Halo anak-anak, salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua hari ini berada di dalam keadaan yang sehat ya. Saat ini kita akan mempelajari dan membahas mengenai kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Materi ini adalah materi yang terbilang penting dan harus kalian kuasai karena berguna di dalam kehidupan sehari-hari sebagai perencanaan awal untuk memulai suatu usaha yang berkaitan dengan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelum kita memulai materi kita hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Ibu Yuliana, saya adalah pengajar PKWU untuk kelas 11. Kalian dapat menemukan saya atau mencari saya di alamat email berikut, alamat Instagram, dan juga nomor yang tertera di depan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan tentang kerajinan limbah bangun datar, menjelaskan ide dan peluang usaha dari limbah, menjelaskan tentang sumber daya usaha, mengidentifikasi tentang administrasi dan strategi pemasaran, dan yang terakhir, membuat rencana usaha dari kerajinan limbah. Yang selanjutnya, mari kita bahas mengenai konsep kerajinan limbah. Kerajinan adalah karya seni yang menggunakan keterampilan tangan, terkandung muatan nilai fungsi dan nilai estetik. Sedangkan limbah adalah semua barang yang telah dipergunakan dan tidak dapat dipakai lagi atau sudah dipakai ataupun diambil bagian utamanya. Produk kerajinan diciptakan untuk membantu melengkapi kebutuhan manusia sehari-hari, sehingga mengutamakan aspek fungsional. Pada pertemuan sebelumnya, kalian juga sudah mencari tahu mengenai pengertian kerajinan, limbah, dan juga jenis-jenis limbah yang bisa kita olah menjadi berbagai macam kerajinan. Sekarang, mari kita lihat jenis kerajinan limbah bangun datar itu terbagi atas dua, yaitu kerajinan 2 dimensi dan kerajinan 3 dimensi. Seperti yang kita semua sudah tahu, kerajinan 2 dimensi itu memiliki dimensi panjang dan lebar, sehingga hanya bisa dilihat dari bagian depannya saja. Sedangkan kerajinan 3 dimensi terdiri dari dimensi panjang, lebar, dan tinggi, sehingga bisa kita lihat dari berbagai arah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai media berkarya dari bahan limbah kerajinan bangun datar. Media itu adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Di sini kita akan membahas 3 hal, yaitu bahan, alat, dan teknik. Bahan adalah barang yang digunakan atau dibuat menjadi bahan lain atau bentuk lain. Alat adalah perkakas untuk mengerjakan bahan atau material. Sedangkan teknik adalah cara untuk memanipulasi bahan dengan alat tertentu. Yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai sumber daya usaha. Sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan ataupun pengolahan meliputi 6 tipe, yaitu man, atau disebut juga sebagai orang yang terlibat langsung dalam kegiatan usaha, money, modal atau uang yang digunakan untuk berwirausaha, material, bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan dalam berwirausaha, machine atau alat-alat yang digunakan dalam berwirausaha, metode, teknik atau cara dalam kerajinan bahan limbah, dan juga market, yaitu strategi pemasaran produk usaha kerajinan dari bahan limbah. Selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai administrasi usaha dan perencanaan pemasaran. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Kegiatan administrasi banyak mengandalkan catatan yang dapat berupa formulir, surat-surat, dan laporan. Sedangkan perencanaan pemasaran di sini terdiri atas 2 faktor utama, yaitu lokasi usaha dan harga jual. Segmentasi pasar bisa dibedakan berdasarkan lokasi usaha tersebut berada. Oleh karena itu, perhatikan kebutuhan dan minat konsumen di sekitar lokasi usaha agar produk yang ditawarkan sesuai dengan permintaan para konsumen. Yang selanjutnya, harga jual menjadi salah satu faktor utama dalam membedakan segmentasi pasar.
Pelaku usaha biasanya membagi target pasar menjadi 3 kelompok, yaitu konsumen bawah, konsumen menengah, dan konsumen segmen atas. Strategi pemasaran untuk setiap target pasar tentu saja berbeda. Yang selanjutnya adalah kegiatan pemasaran. Cara-cara untuk mengenalkan produk kepada konsumen dibedakan menjadi 5. Yang pertama adalah penjualan personal, atau disebut juga sebagai bentuk komunikasi yang menggunakan media individu dari mulut ke mulut. Yang kedua adalah iklan, merupakan komunikasi produk melalui media, tidak dilakukan secara individu. Sedangkan yang ketiga adalah promosi penjualan, digunakan untuk memasarkan dan mengomunikasikan pesan produk Anda kepada calon konsumen. Yang keempat adalah publikasi, mencakup pengaturan komunikasi massa di luar iklan dan promosi penjualan yang tujuannya untuk meningkatkan penjualan atau memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual. Yang terakhir adalah sponsorship, mempromosikan produk atau merek yang berasosiasi dengan kegiatan perusahaan lain atau kegiatan pemerintah dan masyarakat. Strategi pemasaran yang cocok untuk usaha kerajinan dari bahan limbah adalah menentukan segmen pasar dengan cara selalu berfokus pada kebutuhan pasar dan lakukan promosi secara terus-menerus. Pembahasan yang selanjutnya mengenai komponen dalam menyusun sebuah rencana usaha. Apabila kita memiliki rencana usaha, kita dapat memperhatikan beberapa hal yang tertera di depan sebagai berikut. Yang pertama adalah ulasan deskripsi bisnis. Kita harus bisa menjelaskan jenis usaha apa yang kita tawarkan kepada pasar. Yang kedua adalah strategi pemasaran, seperti yang tadi kita sudah lihat dan bahas. Yang ketiga adalah analisis pesaing dalam bidang usaha yang sama. Kita juga bisa menganalisis kelebihan dan kekurangan dari pesaing kita. Yang keempat adalah rencana desain dan pengembangan dari usaha kita, rencana operasional dan manajemen, pembiayaan, dan kesimpulan usaha. Seluruh komponen ini adalah komponen yang penting di saat kita menjalankan usaha kita. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan proposal usaha. Di sini terdapat beberapa langkah, dimulai dari pemilihan jenis usaha, nama perusahaan, lokasi usaha, perizinan usaha, sumber daya manusia, aspek produksi, dan aspek keuangan. Keseluruhan dari langkah-langkah penyusunan proposal usaha ini harus dipikirkan secara matang agar usaha kita juga dapat diterima oleh pasar. Untuk penjelasan lebih lanjut, kalian dapat membaca buku ataupun modul yang sudah disediakan di Google Classroom. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan boleh menjadi wawasan dan bekal bagi kalian nanti. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pembuatan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, semoga sehat selalu.